Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Rembang akan menampilkan modul 2.3 demonstrasi kontekstual kucing dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan kucing. Terdiri dari saya, Dewi Sukmawati dari SDN Romo Mulyo, Dan saya Rosana Uli Alfiati dari SDN Negeri 1 Sendamulya. Saya Sri Suparmiaton dari SDN 1 Kedongasem. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lil. Gimana kabarnya, Bu Sri? Alhamdulillah baik, Bu Lil. Bagaimana kabarnya Bu Lil juga? Alhamdulillah baik juga, Bu Sri. Nah, sebelum kita memulai melakukan hosting, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Sri. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini. Baik Bu, pada hosting kita kali ini host dan host akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada host dan juga bagaimana host tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari hostnya, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip hosting, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada hosting kali ini? Baik, Bu Lil. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Selanjutnya adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Sri, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya, terima kasih Bu Lil. Kompetensi spesifik yang akan saya amati adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, yang ketiga, yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Sri dalam proses hosting kali ini? Indikator yang saya inginkan adalah kita bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oke, demikian ya Bu. Kita melakukan pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan hostingnya terhadap host. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Ulil. Ya, sama-sama Bu Sri. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Baik, alhamdulillah. Bu Sri gimana? Alhamdulillah, saya juga baik. Dengar-dengar ada yang Bu Dewi mau ceritakan? Iya Bu, jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin bercerita dengan Bu Sri. Iya boleh, tapi sepertinya kita tidak punya waktu lama. Hanya sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya Bu. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Dewi sampaikan? Jadi begini Bu, ini tentang rekan guru saya di sekolah ya Bu. Jadi saya perhatikan ini dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran pun masih menggunakan metode konvensional. Lagi-lagi ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama ini ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran pun juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi saya hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran menjadi kurang bervariatif. Seperti itu Bu kira-kira. Oke, kalau saya garis
bawahi dari apa yang disampaikan Bu Dewi tadi, berarti permasalahan dari Bu Dewi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan Bu Dewi yang kurang bervariatif dan lebih ke konvensional, begitu ya Bu Dewi ya? Iya, betul sekali Bu. Jadi kurang bervariatif gitu medianya ataupun model pembelajarannya pun masih menggunakan metode yang itu-itu aja, menggunakan metode yang lama, seperti itu Bu. Baik, kira-kira percakapan kita hari ini apa yang ingin Bu Dewi inginkan? Dari percakapan kita hari ini, jadi saya itu ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Oke, jadi yang Bu Dewi inginkan ini adalah perubahan bagi rekan-rekan Bu Dewi, khususnya dalam pembelajaran. Ya, seperti itu ya Bu. Iya, Bu. Jadi saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal metode penyampaian materi atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, kemudian tidak hanya sekedar konvensional saja. Jadi membuat slide presentasi PowerPoint juga bisa. Itu juga lebih baik kan Bu daripada ceramah lagi seperti itu Bu. Oke, dari yang Bu Dewi sampaikan tadi, pembelajaran rekan Bu Dewi masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Dan yang Bu Dewi inginkan, rekan-rekan Bu Dewi mulai menggunakan metode yang bervariasi, model dan media yang bervariasi. Itu bisa dikatakan dalam kondisi yang cukup bagus ya Bu Dewi. Dan itu kira-kira menurut Bu Dewi berada di level berapa ya? Kalau yang ideal sih level 10, tapi kalau untuk di sekolah saya nih sepertinya itu masih di level 5 Bu. Karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi itu menurut saya agak sulit sih Bu. Mungkin saat ini sekolah saya ada di level 5 Bu. Oke, di level 5. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih dari level 5? Bu Dewi ingin menaikkan level lebih tinggi lagi untuk di sekolah Bu Dewi. Mungkin bisa ditingkatkan dari level 5 ke level 7 Bu. Karena untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya ini kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 5 itu ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan menurut saya. Baik, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa usaha Bu Dewi yang akan dilakukan untuk melakukan perubahan pada teman-temannya agar ada kenaikan level tersebut Bu Dewi? Jadi sebenarnya saya masih bingung, masih memikirkan ya Bu ya apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru saya secara face to face, tapi bergantian seperti itu Bu. Oke, menurut Bu Dewi adalah kegiatan mentoring ya yang akan dilaksanakan dan merencanakan dengan rekan-rekan sejawat. Kira-kira yang mungkin Bu Dewi sudah terapkan di sekolah dengan rekan sejawat, bagaimana dengan penyampaiannya ya Bu Dewi? Mungkin kalau bukan dengan mentoring itu saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah Bu, atau dengan yang bertanggung jawab tentang kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Kira-kira seperti itu sih Bu.
Berarti Bu Dewi sudah ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan, dan juga pelatihan workshop. Dari ketiganya itu, kira-kira Bu Dewi lebih nyaman yang mana dan lebih cepat realisasikannya kepada rekan sejawatnya yang mana ya Bu Dewi? Kalau itu sih sepertinya yang mentoring ya Bu ya. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, kemudian waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga ya Bu. Kita harus mencari narasumber yang juga kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman yang dilakukan itu oleh rekan guru itu adalah mentoring. Oke, mentoring. Kegiatan mentoring ini kita kira-kira sebuah awal Ibu memerlukan support dan memerlukan bantuan siapa atau bagaimana begitu? Rencana saya sih mungkin nanti saya akan meminta bantuan kepada rekan guru saya ya Bu, seperti yang paham dalam bidang IT seperti Pak Teguh atau yang sering menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif seperti Bu Indah, Bu, seperti itu. Oke, berarti Bu Dewi ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawatnya yang memang sudah memiliki kemampuan lebih dalam pembelajaran. Kira-kira kapan Ibu Dewi akan melaksanakan mentoringnya? Insya Allah secepatnya ya Bu, mungkin minggu ini atau minggu depan. Berarti insya Allah saya akan melakukan mencoba untuk berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Bagus sekali ya Bu Dewi ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, hal apa yang Bu Dewi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan tentunya gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan sejawat saya di sekolah tentunya yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Seperti itu Bu. Alhamdulillah. Berarti sudah ada gambaran ya Bu Dewi bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran bagi rekan-rekan senior Bu Dewi yang masih kurang bervariatif. Akhirnya saya tunggu nanti ya kabarnya Bu Dewi setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Bu Dewi dan mungkin kita akan melakukan percakapan lagi di lain waktu. Hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Dewi. Semoga rencana-rencana mentoring Bu Dewi dapat berjalan lancar dan baik. Amin Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan terus kisah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan khususnya di sekolah saya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Dewi, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi, langsung hubungi saya saja ya Bu Dewi ya. Baik Bu. Lain kesempatan, kita ketemu lagi ya Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Ulil. Bu Sri tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dewi. Iya Bu, alhamdulillah sudah. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya, di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke Bu Sri, menurut saya sebagai observer tadi dalam proses coachingnya Bu Sri dengan Bu Dewi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alur
Tirtanya sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Dan juga Bu Sri sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Dewi, sehingga Bu Dewi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Hosting juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dari coachingnya. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan hosting yang barusan Ibu lakukan? Iya, baik Bu Ulil. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih mendalami lagi proses coaching itu, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, baik Bu, semoga ke depannya kita dapat melakukan hosting lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.